Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng sonten ibu-ibu semuanya. Ini masih ada yang remaja ya. Alhamdulillah ini untuk kedua kalinya saya berkunjung ke Masjid Suciati ya, diundang oleh teman-teman Sohibati Fatayat Sleman ya. Alhamdulillah masih dipercaya dan semoga ini menjadi pertemuan yang penuh berkah untuk kita semua, ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati keluarga besar dari Masjid Suciati ya, dari Ibu Suciati almarhum, yang saya kasihi teman-teman Fatayat Sleman ya, yang penuh dengan perjuangan untuk menyelenggarakan acara ini ya. Tidak pernah putus asa dan selalu semangat gitu. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu jamaah hadrah dari mana Bu? Oh Ngaglik ya, dari Ngaglik Sleman, dekat dengan kampus saya Bu. Dan yang lebih saya hormati lagi ibu-ibu hadirin yang tidak pernah berat ya, selalu ringan langkah untuk selalu menghadiri majelis taklim ini. Semoga ini menjadi majelis yang penuh keberkahan untuk kita bersama. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua ibu-ibu sekalian, selalu memberikan kesehatan yang berlimpah pula untuk kita semua. Dan yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan hati kita untuk selalu di jalannya, selalu tetap iman, Islam dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu pernah mengikuti kajian saya beberapa waktu yang lalu ya, di sini juga setahun yang lalu kalau tidak salah, saya sempat berjanji kalau nanti saya diundang lagi, saya akan melanjutkan kajian kita yang lalu. Kalau dulu saya sempat mengajak ibu-ibu sekalian ya, sharing ilmu tentang peran kita sebagai perempuan, baik itu di rumah maupun di masyarakat gitu. Maka hari ini kita lanjutkan lagi kajiannya ibu-ibu sekalian, bagaimana agar nanti kita bisa berperan sebagai seorang perempuan baik itu di rumah maupun di masyarakat. Sehingga nanti saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk belajar memahami tentang karakter kita sebagai seorang muslim. Karakter apa yang harus kita kembangkan agar kita bisa menjadi seorang ibu yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita di rumah, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Baik, ibu-ibu sekalian, saya mulai. Untuk memulai kajian kita, barangkali kita awali dari pengertiannya dulu, konsep dasar dulu, sehingga nanti kita tidak bingung dengan kajian-kajian berikutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter ya, atau kalau dalam bahasa kami itu namanya etos nggih Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang etos kerja agar kita bisa bermanfaat menjadi seorang perempuan, itu kita akan menghubungkan itu dengan etika. Apa toh sebenarnya etos dan apa itu etika? Ya, kalau dalam bahasa keilmuan baik itu bahasa menurut kajian Islam maupun kajian konvensional ya, antara etika dengan etos itu sebenarnya tidak berbeda jauh. Etos itu merupakan turunan dari etika. Jadi kalau etika itu merupakan aturan yang disepakati oleh sebagian ya, oleh sebuah komunitas gitu ya,
yang kemudian nanti akan membawa kepada nilai apakah itu baik atau buruk gitu ya. Maka kalau etos itu kemudian terkait dengan karakter apa sehingga nanti kita disebut baik dan buruk. Maka selama ini kadang di masyarakat itu salah kaprah gitu. Karena etika itu kan sebenarnya hanya berlaku untuk satu komunitas ya. Jadi jangan kemudian ibu-ibu nanti membandingkan etika kita dengan etika kelompok yang lain gitu. Atau kemudian menilai etika orang lain dengan etika kita. Karena etika itu sebenarnya yang membuat, yang memutuskan itu adalah kelompok. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu di rumah punya aturan, berarti itu etika di rumah ibu-ibu sekalian. Dan itu tidak bisa diterapkan untuk etika untuk rumah orang lain. Karena yang memutuskan adalah rumah ibu gitu. Sama ketika di masyarakat, misalnya di Suciati ini, Jamaah Suciati itu punya aturan-aturan, maka itu adalah etika di Masjid Suciati. Dan itu tidak bisa diperlakukan di masjid yang lain gitu. Walaupun kondisinya sama. Karena etika itu hanya berlaku untuk masyarakat di mana orang itu berada. Nah, kadang kemudian orang itu menjadi berselisih ya dengan tetangganya, dengan temannya karena etika tadi gitu. Lah kalau menurutku itu yang namanya dengan orang tua itu harus menghormati, harus kalau salaman harus pakai tangannya dicium, kemudian dengan bahasa yang halus gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, komunitas lain gitu. Misalnya orang Sumatera, orang Kalimantan, belum tentu itu sama. Jadi jangan kemudian ibu-ibu nanti menilai etika kita dengan etika orang lain. Dan jangan sampai kemudian ibu-ibu itu menyalahkan etikanya orang dengan standar etika kita. Itu yang pertama. Ya. Kemudian etos tadi, apa itu etos? Etos itu adalah karakter. Nah kalau etika tadi itu berlaku pada umum, maka kalau yang namanya etos itu adalah karakter pada diri kita. Yang nanti akan membuat atau akan membuat orang itu akan bilang bahwa oh saya itu baik, oh saya itu buruk, oh saya itu tidak benar misalnya. Itu adalah etos. Oke. Nah, yang ketiga kemudian pengertian yang ketiga adalah kerja. Apa itu kerja? Ya, karena kita akan berbicara tentang etos kerja, jadi kita harus tahu apa itu kerja. Kalau dalam kamus konvensional yang namanya kerja itu sebenarnya adalah melakukan aktivitas ibu-ibu. Baik itu aktivitas itu bernilai ekonomi, bernilai sosial, ya, itu adalah kerja. Kalau bahasa orang Jawa itu namanya obah. Yang penting kowe obah itu namanya kerja. Ya. Nah, sekarang kita kaitkan kalau dalam Islam, kalau menurut etika Islam, ya, karena kita kan standarnya Islam ya. Menurut etika Islam kemudian kerja itu apa? Yang namanya kerja menurut Islam itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Beramal soleh ibu-ibu. Jadi bagi Islam yang namanya bekerja, yang namanya obah itu adalah ketika ibu-ibu beramal soleh. Makanya kemudian banyak sekali perintah-perintah untuk kita beramal soleh. Ya, di ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali gitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihati. Ya, itu banyak sekali. Lebih dari 100 ayat yang menyatakan bahwa kita harus beramal soleh. Dan beramal soleh itu dalam tataran Islam adalah bekerja. Sehingga ketika kita bilang bahwa bekerja itu beramal soleh, ibu-ibu tidak perlu berpikir kemudian bahwa bekerja itu harus menghasilkan uang. Bahwa yang namanya bekerja itu harus dihargai, bahwa yang namanya bekerja itu harus membuat kita itu punya kedudukan, tidak harus Bu. Ya, bahkan ketika ibu itu di rumah mencuci piring, ibu-ibu itu masak, itu sudah masuk dalam kategori bekerja kalau menurut Islam. Ya, jadi itu yang kita pahami dan di sini saya tidak akan berbicara tentang apa kemudian kita boleh bekerja apa tidak. Tapi karena itu nanti biar ustadz atau kiai atau pak kiai atau bu nyai yang lain yang punya kompetensi lebih untuk berbicara tentang apakah perempuan itu boleh bekerja mencari uang di luar apa tidak, itu bukan kompetensi saya. Tapi di sini saya ingin berbicara ketika nanti ibu-ibu sekalian ya akan bekerja beramal soleh,
bersosial atau bekerja mencari uang gitu ya. Karakter apa yang harus ibu-ibu kembangkan agar nanti ibu-ibu bisa benar-benar dalam bekerja itu bermanfaat untuk diri kita ya, untuk rumah kita dan untuk masyarakat sekitarnya. Itu yang pertama yang harus dipahami tentang pengertian etos dan pengertian bekerja. Nah, kemudian yang kedua, filosofinya apa? Ya, apa benar Islam itu mengharuskan kita bekerja? Oke, kita lihat dulu dalam ayat yang sangat terkenal ya di At-Taubah ayat 105 ya. Di situ Allah benar-benar memerintahkan kita itu untuk bekerja. Bekerjalah kamu gitu. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasyarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerjalah kamu. Nanti Allah, Rasul dan orang-orang mukmin itu akan melihat seberapa besar kamu itu bekerja. Ya, kalau kita larikan dalam konteks amal soleh tadi, jadi beramal solehlah kamu gitu. Beramal solehlah kamu gitu ya. Dan nanti nggak usah kamu tuh berpikir bagaimana penilaian orang lain. Insya Allah nanti Allah yang akan menilai kita. Insya Allah nanti Rasul yang akan melihat kita. Ibu-ibu semua kan pengen nanti di akhir zaman kita masuk bersama rombongannya Rasul nggih. Nah, karena Rasul itu mencintai orang yang bekerja, maka kemudian perintah ini patut untuk kita camkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Allah juga memerintahkan kita dalam konteks bekerja ini selain beramal soleh itu juga kita mencari rezeki. Ya, nanti konteks rezeki nanti bisa kita bicarakan di lain waktu nggih Ibu ya. Apakah yang namanya rezeki itu harus mencari uang? Ternyata tidak gitu. Ya, jadi Allah itu kemudian menyuruh kita untuk mencari rezeki. Ya, bahkan secara spesifik, secara khusus ya. Dalam dimensi, dalam perintah Allah itu yang namanya beramal soleh itu ada 3 kriterianya. Ada 3 kategorinya. Yang pertama, ibu-ibu diminta untuk mencari rezeki. Rezeki itu ya silaturahmi, ya rezeki kesehatan gitu kan ya. Rezeki uang itu semuanya rezeki gitu. Yang kedua ya, ibu-ibu dalam konteks beramal soleh ini ibu-ibu disuruh untuk beribadah. Jadi semakin jelas ya ibu-ibu yang namanya bekerja itu bukan sekedar mencari uang. Tapi ibu-ibu kesini ya mencari ilmu ini bagian dari ibadah. Ketika ini bagian dari ibadah berarti dia masuk dalam kategori bekerja. Kemudian yang ketiga, ya, kategori yang ketiga untuk bekerja itu adalah bersyukur. Allah selalu memerintahkan kita untuk bersyukur apapun keadaan kita. Baik kita itu sedang bahagia, ya, baik kita itu sedang susah. Wong susah kok disuruh bersyukur gitu ya, ibu-ibu ya. Tetap harus bersyukur ibu-ibu. Nanti kalau kita bandingkan dengan kesusahan orang lain, barangkali kesusahan kita masih lebih sedikit gitu. Sehingga kita tetap bersyukur gitu. Banyak sekali cerita-cerita hikmah yang kemudian mengatakan bahwa ketika kita ditempa musibah, tapi ternyata justru musibah itu yang menyelamatkan kita. Gitu ya, itu banyak sekali nanti kisah-kisah hikmahnya. Sehingga Allah itu merintahkan bersyukurlah dalam keadaan apapun. Itu tertaut dalam surat Al-Ankabut ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghu indallah ya. Wabtaghu indallahi rizq. Jadi kita diminta untuk mencari rezeki, wa'budu gitu ya. Wa'budu itu beribadah, washkurullah. Jadi bersyukur pada Allah. Itu makna dari bekerja. Artinya apa? Kalau kemudian bekerja itu kita maknai sebagai mencari rezeki, sebagai beribadah, sebagai bersyukur, maka itu adalah kewajiban kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau ibu-ibu tahu Buya Hamka itu malah dengan terang-terang menyebutkan bahwa yang namanya bekerja itu adalah beramal. Ya, bekerja itu beramal. Dan beramal itu berarti kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Dan ternyata ya yang dijelaskan oleh Buya Hamka ini itu juga tertaut dalam Al-Quran juga ibu-ibu.
Ya. Jadi kadang saya itu memang suka ngelihat ketika saya dapat ilmu itu, saya kira-kira Al-Quran ada enggak ya di Al-Quran. Ternyata iya, saya membaca bukunya Buya Hamka gitu ya, yang mengatakan bahwa yang namanya bekerja itu beramal, dan beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu di Al-Quran aja, ya. Itu di surat apa ya? Yang mungkin kalau ada yang hafal ya, yang mengatakan bahwa kul sebentar, kul ya'malu solih, kul ya'malu ala syakilati. Nah, jadi kita itu diminta untuk berbuat menurut keadaan masing-masing, ya. Dan nanti Allah itu yang akan lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Saya kok jadi lupa ya ayat berapa ya, surat apa dan ayat berapa itu. Nanti coba saya carikan. Artinya apa? Bahwa ternyata kalau kemudian merujuk kepada pengertian dari Buya Hamka tadi gitu ya ibu-ibu, yang namanya bekerja itu adalah beramal soleh sama. Dan beramal soleh itu ditekankanlah Buya Hamka itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ibu-ibu bersedekah 5 rupiah, 100 rupiah gitu kan. Ibu-ibu datang ke masjid taklim ini, itu adalah beramal soleh. Ibu-ibu memberikan senyuman, kalau dulu sempat saya jelaskan di kajian yang lama, bahkan ibu-ibu memberikan senyuman kepada teman-teman di sekitar itu. Ibu-ibu berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita, itu adalah sudah masuk dalam amal soleh. Ya, jadi 3 perintah tentang bekerja itu kemudian membawa pada dasar bahwa nampaknya kemudian kita sebagai seorang perempuan gitu ya, tidak seharusnya kemudian kita itu bermalas-malasan, bermanja-manjaan. Apalagi kemudian Allah itu sangat tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Ya. Kalau teman-teman melihat di surat Al-Insyirah ya, Alam Nasroh ya. Di situ kan disebutkan bahwa faida farohta fangsob. Maka setelah kamu itu menyelesaikan satu pekerjaan, segeralah pindah ke pekerjaan yang lain. Itu artinya Allah itu tidak suka dengan orang yang bermalas-malasan. Ya. Bahkan dalam sebuah buku ya, itu saya membaca bahwa di antara satu kemalasan dengan kemalasan yang lain itu ada setan, ibu-ibu sekalian. Jadi sangat pas gitu ayat Al-Insyirah tadi, faida farohta fangsob. Jadi kalau ibu-ibu sudah selesai dengan satu pekerjaan, segeralah kita berganti dengan pekerjaan yang lain. Kemudian bertanya, boleh nggak saya istirahat? Gitu. Ya boleh gitu. Tetap kita kan sebagai manusia harus istirahat, harus makan gitu ya. Harus ya sekali-kali nonton TV, kita menghibur diri itu juga harus gitu. Tapi tidak kemudian membuat kita terlena. Zaman digital banyak media sosial gitu kan. Kalau kita tidak hati-hati ibu-ibu, nanti waktu kita habis hanya untuk bermain media sosial. Sekali lagi ya, bahwa tadi kemudian filosofinya bahwa kita diharuskan untuk bekerja. Ya. Islam itu sangat mengharuskan kita untuk bekerja dalam konteks entah itu mencari rizki, entah itu beribadah, entah itu bersyukur, entah itu beramal soleh. Ya, karena apa? Ketika kita bermalas-malasan, maka di antara satu kemalasan dengan kemalasan yang lain itu adalah setan. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu di rumah main HP, ya bolehlah gitu, sekedarnya saja. Ya, atau sambil HP itu juga digunakan Bu, selain untuk bermain media sosial juga untuk mencari ilmu, ya, searching apa pengetahuan gitu ya. Kalau saya Bu, saya niatkan pokoknya setiap kali saya hatam dengan Al-Quran menggunakan mushaf ya, nanti kemudian sekali lagi saya hatamkan Quran itu dengan HP saya. Jadi biar nanti paling tidak kalau Allah itu menanyakan HP-mu atau nggopo, paling enggak ono jawabane sithik lah gitu. Pernah saya pakai untuk baca Quran loh ya Allah. Tapi paling enggak dengan seperti itu kita menyemangati diri kita ibu-ibu sekalian. Bahwa setiap yang kita pegang, setiap yang kita gunakan itu bagaimana nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya.
Jadi sebisa mungkin gitu ya, walaupun itu sedikit, apapun yang kita pegang, apapun yang kita bermanfaatkan itu benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Oke, nah kemudian juga satu hadis yang sangat-sangat terkenal gitu ya, khairunas anfa'um linas. Ibu-ibu, semoga ini masih menginspirasi kita semua dan selalu saya ingatkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat, Bu. Nggih nek saged nggih kita itu bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, Bu. Tapi kalaupun tidak bisa ya paling tidak kita bermanfaat untuk diri kita agar kita itu tidak menjadi beban orang lain. Ya Ibu-ibu. Kalaupun terpaksanya kemudian memang Allah itu mentakdirkan kita itu menjadi beban orang lain, tapi kita sudah menunjukkan bahwa saya ini sudah berupaya sebaik mungkin. Tapi memang kemudian Allah itu menakdirkan bahwa ya hidup kita, rezeki kita itu harus mendapat bantuan orang lain. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Kalau kita sudah tahu gitu ya bahwa kita itu harus menjadi manusia yang bermanfaat, kadang kemudian kita main TikTok 1 jam aja kemudian kita jadi, oh ya Allah, wes sejam ya saya main TikTok gitu, berapa dosa yang sudah saya buat gitu. Nanti main medsos gitu ya Bu, WA-an sama teman-temannya gitu, dari Afrika sampai Amerika gitu, dari Muhammadiyah sampai NU, dari tetangga sebelah sampai tetangga yang paling jauh gitu dibicarakan semua. Berapa gosip yang sudah kita ciptakan Bu? Ya, nanti kalau saya dipanggil lagi nanti saya ingin memberikan kajian tentang bagaimana kita bijaksana menggunakan media sosial. Karena itu memang bidang saya banget gitu. Ya, saya ngajar di bisnis digital gitu ya. Dan saya banyak memberikan sharing ilmu tentang bagaimana untuk kita itu bisa membudayakan, bisa membuat nyaman kita bermedia sosial. Karena Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak hati-hati, media sosial itu justru bisa menjerumuskan kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita bisa memanfaatkannya Ibu-ibu sekalian, media sosial itu bahkan tidak sekedar bisa memberikan pengetahuan untuk kita, tapi bahkan bisa menghasilkan banyak uang. Ya, TikTokers, endorsementser, ya, konten kreator itu semua dapat uangnya dari media sosial. Nah, siapa yang banyak mendapatkan dosa? Kita Bu yang memanfaatkan. Ya, kita melihat hasil konten dari seseorang gitu ya. Wah, ini ternyata si A ini ya, wah bagus sekali. Wah, tapi dia tuh ternyata selingkuh sama dia. Nah, kan satu dosa kita buat gitu kan. Nah, nanti lagi gitu, kita mengomentari, wah ini makanan enak banget ya, tapi dia itu jarang sekali beramal ya. Satu lagi dosa kita buat. Ya Ibu-ibu, jadi kalau kemudian kita tidak bijaksana gitu ya, waktu yang kita gunakan itu justru habis untuk sekedar kita menjadi orang yang tidak bermanfaat. Padahal tadi ya Rasulullah itu sudah benar-benar bersabda khairunas anfa'uhum linas. Sebenarnya saya ingin bilang Bu, daripada TikTokerans gitu ya Bu, kenapa ibu-ibu tidak jadi konten kreator saja? Belajar masak itu kan masak untuk anak suaminya, kemudian dibuat video, diupload kan malah dapat uang ya Bu. Daripada ibu-ibu nanti hanya sekedar melihat videonya orang lain, kemudian dikomentari yang tidak bagus gitu. Itu filosofi dasarnya Bu. Ya, nah kemudian kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwa kemudian Islam itu mengharuskan kita bekerja, ya sekali lagi konteks bekerja tadi ya, apa Bu? Konteks bekerja tadi Bu? 1, mencari rezeki, yes. 2, apa Bu? Beribadah. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, beramal soleh. Ya, konteks bekerja ada 4 itu, lalu kemudian hakikat nilai bekerja itu apa Bu? Ternyata Islam itu sangat menjunjung tinggi orang yang bekerja dalam 4 konteks tadi. Ya, bahwa hakikatnya ya ketika kita bekerja menurut Islam sebenarnya kita sedang menunjukkan jati diri kita sebagai seorang manusia. Biar nanti ibu-ibu ada bedanya dengan
tumbuhan. Tuh Bu, nanti kalau sudah bisa membedakan bedanya dengan tumbuhan dengan hewan kan gitu. Ada bedanya kalau manusia dengan tumbuhan, bedanya apa Bu? Kita bergerak, tumbuhan tidak bergerak. Artinya dia bergerak harus digerakkan kan gitu. Bergerak tapi harus digerakkan, itu bedanya. Kemudian nanti bedanya manusia dengan hewan apa? Sama-sama bergerak juga, tapi yang hewan bergeraknya tidak berdasarkan akal. Sehingga kemudian hakikatnya kalau ibu-ibu itu bekerja menurut Islam, ibu-ibu itu sedang menunjukkan bahwa saya itu adalah seorang manusia, seorang hamba dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, ya, yang lebih penting lagi, ketika ibu-ibu itu bisa bergerak, bisa bekerja, sebenarnya ibu-ibu itu sedang mendapatkan keberkahan dari Allah. Percaya enggak ibu-ibu? Ya, makanya kan sifat Allah itu kan Rahman dan Rahim. Ya, ibu-ibu itu sedang diberkahi oleh Allah sehingga ibu-ibu itu mampu datang ke sini. Ya kan, ibu-ibu itu sedang diberkahi oleh Allah sehingga ibu-ibu itu mampu duduk di sini sambil ngeteh, enggak ada teh ya, sambil minum air putih, sambil ngemil, itu nih kan surga Bu. Luar biasa, ibu-ibu bisa dapat ilmu sekaligus ketemu teman-teman gitu kan, sekaligus ngemil gitu kan, sekaligus rehat dari pekerjaan di rumah. Ya surga dunia itu ini. Keberkahan itu adalah seperti ini ibu-ibu sekalian. Dan itu tidak akan ibu-ibu dapatkan ketika ibu-ibu hanya di rumah bengong, ibu-ibu tiktokan, ibu-ibu kemudian gosip di media sosial, itu tidak akan ibu-ibu dapatkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi bekerja itu salah satunya adalah mencari rizki, maka kemudian dengan bekerja itu ibu-ibu bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ya. Kalau hari ini keuntungan ekonomi kita apa Bu? Apa Bu? Dapat snack gratis ya Bu, dari Sohibati Fahatayat gitu ya. Itu kan rezeki Bu. Nggih mboten Bu? Rezeki. Ya. Ini sangat sederhana. Kadang kemudian kita itu tidak berpikir yang sederhana-sederhana seperti ini sehingga kita itu tidak mau bersyukur gitu. Karena kita melihatnya yang tinggi-tinggi gitu, bahwa rezeki itu kita harus dapat uang banyak, kita harus dapat punya mobil bagus misalnya. Padahal ibu-ibu ketika kita bisa duduk seperti ini Bu gitu ya, menikmati, mendapat ilmu, kemudian dapat snack, kita ngemil, itu rezeki yang luar biasa dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Oke. Kemudian yang lebih penting lagi ibu-ibu sekalian bagi seorang perempuan ya Bu, ketika ibu-ibu itu obah, ibu-ibu itu bekerja, ibu-ibu itu berkarya, maka sebenarnya ibu-ibu sedang menunjukkan sejatinya bahwa ibu-ibu ini adalah perempuan. Jadi kalau dulu ada anggapan bahwa perempuan itu sekedar konco wingking, konco dapur, konco kasur, konco sumur ya Bu ya. Maka ketika ibu-ibu itu berkiprah di masyarakat, ibu-ibu itu bekerja, ibu-ibu itu kemudian beramal soleh, ibu-ibu itu membantu orang lain, ibu-ibu sedang menunjukkan bahwa ini loh, saya itu perempuan yang bisa mandiri, saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira bangga enggak Bu kalau disebut seperti itu Bu? Bangga mboten? Daripada sekedar disebut, alah kowe iki mung wong wedok wis ning omah wae, wis turu-turu engko tak kei duit misalnya sama suami gitu. Lebih bangga mana Bu? Lebih bangga kalau ya kita tetap dikasih uang suami gitu kan, ya kan? Dijatah sama suami dan kita bisa seperti ini gitu, beraktualisasi diri ya kan Bu? Seperti itu. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, dan ini yang paling penting bahwa ketika ibu-ibu bekerja, sebenarnya ibu-ibu itu sedang melakukan pelayanan. Pelayanan untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan ketika kita itu benar-benar menjadi seorang pelayan gitu kan, maka Allah nanti akan menilai. Keikhlasan kita dalam melayani itu akan menjadi jalan surga untuk kita ibu-ibu sekalian. Ya, dulu di materi yang lalu saya sempat bilang karena kita
waktu itu materinya tentang menguatkan ekonomi keluarga ya, ibu-ibu saya sempat bilang, ibu-ibu nggak usah minder kalau ibu-ibu bekerja mencari uang dari pagi sampai sore. Kalau itu diniatkan untuk membantu keluarga itu surganya luar biasa Bu. Bahkan itu melebihi surganya ketika kita datang ke Palestina, ikut berjuang di Palestina sana. Serius Bu. Ya. Ibu ketika ibu itu bekerja di luar rumah, membantu suami mencari nafkah gitu ya, itu benar-benar luar biasa. Sama ketika misalnya ibu-ibu nanti di masyarakat seperti teman-teman sahabat Fatayat ini ya, yang membuat komunitas pengajian setiap apa ini ya, Sabtu sore ya, ya. Ini kan pelayanan yang luar biasa ibu-ibu. Jadi makanya saya selalu mendoakan pada teman-teman yang berjuang di jalan dakwah itu, semoga teman-teman tidak selalu lelah, selalu istiqomah dalam perjuangannya gitu. Karena itu pelayanan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu nanti benar-benar jalan surga, ya. Karena itu sudah janji Allah, benar-benar janji Allah gitu. Bahwa maukah kamu ku beritahu, gitu kan? Perniagaan yang tidak akan merugi, kan gitu Allah mengatakan. Apa itu? Ya ketika kamu berjuang, berdakwah di jalan Allah, itu adalah niaga yang tidak akan pernah merugi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi Islam sendiri sudah mengatakan kedudukan bekerja, ya. Kemudian bagaimana Rasul mencontohkan? Nah, bagaimana kemudian Rasul mencontohkan kita harus bekerja? Yang pertama bahwa Rasul itu selalu mencontohkan bahwa bekerja itu dengan halal, ya, bahwa bekerja itu harus dengan halal. Artinya apa? Sama. Bahkan nanti ketika teman-teman itu berjuang, ibu-ibu itu kemudian berkiprah di masyarakat, maka ibu-ibu harus selalu ingat bahwa ibu-ibu harus berjalan secara halal dan thayyib. Ojo sok seneng nyeleding tekel wong Bu. Nggih. Nah, kalau teman-teman yang berjuang di jalan dakwah ini selalu saya ingatkan gitu ya. Kalau satu di komunitas itu sudah dipegang orang lain, nggak usah teman-teman mencoba untuk merebut. Biarlah itu tetap jadi lahannya teman kita cari lahan yang lain gitu. Ya. Begitu juga kalau ibu-ibu nanti bekerja misalnya berdaganglah dengan cara yang halal. Ya. Bahkan Rasul itu dulu ketika berdagang itu luar biasa, saking jujurnya gitu ya. Rasul itu kemudian mengatakan bahwa harganya 500 gitu ya. Anda mau ngasih keuntungan saya berapa? Bahkan ketika barangnya itu cacat, ini agak cacat dulu ya barangnya. Jadi halalan thayyiban. Yang kedua kemudian bahwa Rasul itu selalu menekankan ketika saya bekerja itu benar-benar saya ingin mengaktualisasikan diri saya agar saya tidak menjadi beban orang lain. Tadi yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Bagaimana agar kita itu mampu membuktikan bahwa kita itu tidak menjadi beban orang lain, bahkan untuk suami kita. Saya pernah ditanya begini, Bu, kalau ibu itu motivasi paling utama apa? Kenapa ibu itu bekerja? Kan suaminya sudah bekerja. Saya bilang, saya itu hanya ingin ketika nanti saya itu ingin sodakoh, saya itu ingin ngasih ke orang lain, saya tidak harus nembung sama suami saya. Jadi kapanpun saya itu bisa mengeluarkan sodakoh, mengeluarkan amal gitu ya, tapi dari uang saya gitu. Jadi saya nggak harus nembung sama suami saya. Kalau uang suami saya yang saya pegang kan saya harus nembung. Pak, ini ngamal ya Pak, neng masjid ya kan gitu. Tapi kalau itu uang saya pribadi kan saya tidak harus nembung. Jadi saya bilang begitu, karena saya hanya ingin beramal tanpa saya itu harus, bahkan tanpa harus suami saya itu tahu gitu. Satu-satunya jalan apa? Saya harus bekerja gitu. Ya, seperti itu. Jadi bekerja itu kalau menurut Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah adalah kita ingin mengaktualisasikan diri agar kita tidak menjadi beban orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah itu juga mengatakan bahwa bekerja itu boleh kok gitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi kita membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu diperbolehkan. Banyak sekali cerita-cerita sahabat Nabi yang kemudian istrinya itu kemudian membantu bekerja.
Dalam konteks bekerja ini kalau di zaman dulu bukan kemudian bekerja di pasar ya, tapi misalnya menumbuk gandum gitu. Karena pada zaman Nabi dulu ya ibu-ibu jangan salah ini ya Bu. Dulu di zaman Nabi itu bahkan perempuan itu memasak nggak boleh karena itu bagian dari bekerja. Itu bagian dari pekerjaan laki-laki. Tapi teman-teman bisa melihat ya, ibunda kita Siti Khadijah bahkan beliau berdagang, membantu perjuangan Rasulullah dengan berdagang. Artinya apa? Kemudian Nabi pun kemudian mencontohkan bahwa kita boleh bekerja. Ya. Kemudian yang terakhir kemudian bekerja itu untuk beramal soleh tadi. Ini juga ditekankan oleh Rasulullah. Baik, itu terkait dengan bekerja. Nah sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir nih ibu-ibu. Lalu etosnya gimana? Kalau ibu-ibu sudah tahu tentang pengertian bekerja, ibu-ibu sudah tahu bahwa ibu-ibu itu harus bekerja gitu ya. Entah itu bekerjanya sekedar obah, sekedar masak. Nah sekarang etosnya gimana? Agar ibu-ibu dalam bekerja itu benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang pertama bahwa ibu itu harus punya karakter jiwa kepemimpinan Bu. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi dialog Allah dengan malaikat itu luar biasa Bu. Ketika Allah mengatakan aku mau menciptakan seorang pemimpin di muka bumi. Kemudian malaikat sempat protes. Kenapa manusia ya Allah yang bisanya hanya menjadi perusak, bisanya hanya menjadi orang yang membuat onar gitu. Tapi kemudian jawaban Allah apa? Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi manusia diciptakan tuh menjadi khalifah di muka bumi ini ibu-ibu sekalian. Sehingga sebenarnya dari sononya ibu-ibu itu sudah punya jiwa kepemimpinan. Maka ibu-ibu harus punya jiwa itu, harus diterapkan di rumah, harus diterapkan di masyarakat gitu. Jiwa seorang pemimpin itu ya mengayomi gitu kan. Jiwa pemimpin itu ya harus dengan penuh ketagasan, penuh dengan kesabaran. Gitu toh Bu. Itu harus ibu-ibu terapkan di rumah. Ya, tapi bukan berarti nanti kemudian jiwa pimpinan itu membuat ibu jadi berani sama suami dan orang tua kan gitu ya. Jiwa ketegasannya, kesabarannya, mengayominya itu adalah jiwa-jiwa kepemimpinan yang harus ibu-ibu kembangkan ketika ibu-ibu bekerja. Jadi kalau di rumah itu ampun godop terus ngipu nggih. Nanti kalau sudah selesai masak capek nesu. Ya, pulang dari kerja capek marah gitu. Lah wong yang memutuskan bekerja kita sendiri kok capek marah. Itu berarti jiwa kepemimpinannya belum terasah. Pulang dari pengajian seperti ini gitu di rumah nggak ada makan marah. Lho piye to iki gitu. Nanti pulang dari shopping gitu ya, nge-mall dengan teman-temannya gitu, capek, marah gitu kan. Itu berarti jiwa kepemimpinan ibu-ibu belum terasah. Sama ketika ibu-ibu nanti menghadapi masalah gitu ya, kemudian menghadapi masalah ibu-ibu galau gitu kan. Kemudian lari kemana. Itu berarti jiwa kepemimpinan ibu-ibu belum terasah. Ya, karena ibu-ibu belum memiliki jiwa untuk menyelesaikan masalah gitu. Harusnya kan ketika ibu punya masalah kan kemudian ibu mencoba menyelesaikan masalah. Kalau saya tidak mampu menyelesaikan, saya tanya kepada ahlinya, kan gitu. Ya kan? Jadi fasalu ala ahli dzikri gitu kan. Bertanya kepada pada ahlinya gitu. Tapi kadang ibu-ibu karena jiwa kepemimpinan belum terasah gitu kan, punya masalah lari ke temannya. Nanti temannya kemudian digosipkan, "Wih, ternyata dia itu punya masalah." Nah, kan malah runyam gitu. Yang kedua ibu-ibu, etos yang harus kita kembangkan adalah etos untuk selalu berhitung. Ya, berhitung Bu, muhasabah diri Bu. Jadi kalau ibu-ibu itu dapat rezeki dari Allah, di sepertiga malam itu ibu-ibu bangun, jangan sekedar pipis Bu, jangan sekedar minum. Muhasabahlah Bu, itu waktu yang paling tepat untuk kita bermuhasabah. Bahkan kemudian Allah itu terkait dengan berhitung itu kemudian mengabadikan dalam surat Al-Mujadalah. Ibu-ibu kalau membaca surat Al-Mujadalah itu semua tentang perhitungan.
kita disuruh menghitung diri dan Allah akan menghitung diri kita. Itu mujadalah, Bu. Nanti ibu-ibu bisa membaca, ya. Bahkan kemudian dalam sebuah hadis itu kemudian juga mungkin ibu juga sudah sangat mengenal ya. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, gitu kan? Beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati sebentar lagi. Itu kan ibu-ibu disuruh berhitung, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu harus banyak berhitung. Di rumah itu berhitung, Bu. Oh, saya dikasih suami saya uang segini, tak hitung, tak manage gitu kan. Nah, alhamdulillah saya sudah beberapa kali memberikan kajian tentang ekonomi keuangan rumah tangga. Nanti kalau sempat nanti boleh kita juga sharing-sharing lagi tentang itu. Bagaimana kemudian kita itu bisa berhitung tentang rezeki yang diberikan oleh Allah lewat suami kita kepada kita. Untuk kita atur dengan sebaik-baiknya. Ya, kita juga harus berhitung, Bu, berapa amal yang sudah saya bangun gitu ya. Berapa dosa yang sudah saya lakukan gitu kan. Semua harus kita hitung, Bu. Kita muhasabah dalam diri kita. Itu etos yang kedua. Jadi kita harus selalu sering-sering berhitung, harus pandai berhitung. Kalau ibu itu melakukan kesalahan yang sama beberapa kali, itu berarti ibu-ibu itu belum pandai berhitung. Kalau lazimnya orang melakukan kesalahan itu ya cukup 1, 2, ya maksimal 3 lah gitu, 3 kali gitu. Mosok kesandung di tempat yang sama sampai 3 kali gitu. Harusnya kan tidak ya, Bu. Nah, berarti kalau ibu-ibu itu masih kesandung juga berarti ibu-ibu belum pandai dalam muhasabah diri, dalam menghitung diri. Sama di rumah juga begitu, Bu. Kalau ibu-ibu itu lalen kok beberapa kali sampai kemudian di rumah itu masak sampai gosong berkali-kali, itu berarti ibu-ibu belum pandai menghitung diri. Ya. Ibu-ibu itu sampai dimarahi suaminya berkali-kali karena lupa misalnya menyiapkan teh misalnya, berarti ibu-ibu itu belum pandai menghitung diri. Itu yang kedua, karakter yang kedua yang harus kita bangun. Masih berapa menit nggih? Jangan-jangan saya terlalu 15 menit lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus pandai menghargai waktu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Allah mengabadikan, Bu, wal asri, demi waktu. Wadduha, demi duha. Allah itu bahkan mengabadikan waktu ini dalam beberapa surat. Ya. Dan Allah itu benar-benar mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, selalu nasihat menasih dalam kesabaran. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Kalau waktu ibu-ibu itu hanya terbuang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, konteksnya kemudian kita kembalikan al-asr itu adalah bagaimana kita itu menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana agar waktu yang kita miliki itu benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalau ibu-ibu tidak bisa memanfaatkan waktu sehingga menjadi bermanfaat, maka sebenarnya ibu-ibu menjadi manusia yang merugi. Tadi, Bu, pokoknya dasarnya itu kalau ibu selesai satu pekerjaan, segera beralih ke pekerjaan yang lain. Ya, habis nyuci langsung nyetrika, habis nyetrika langsung dahar, habis dahar langsung belanja, habis belanja langsung sholat gitu. Yo tetap pakai kebut-kebut ya nggak apa-apa, Bu. Kemudian pakai ngeteh dulu ya nggak apa-apa. Tapi konteksnya begitu ibu selesai satu pekerjaan, ibu-ibu sudah berpikir untuk pekerjaan yang lain. Itu yang namanya kita menghargai waktu wal asri tadi. Ibu-ibu, habis ini aku ngapa lagi ya? Itu berarti ibu-ibu belum mampu memanfaatkan waktu. Habis ini ibu pulang sudah tahu, oh habis ini saya akan masak. Oh habis ini saya akan menemani bapak ke masjid. Oh habis ini saya, jadi selesai satu pekerjaan ibu-ibu sudah berpikir dengan pekerjaan yang lain. Itu berarti ibu-ibu menjadi orang-orang yang beruntung.
Kemudian yang selanjutnya, karakter yang selanjutnya ibu-ibu, sudah 3 ya Bu. Mau di sharing berapa Bu kira-kira Bu? Saya itu mendapatkan sekitar 14 Bu, 14 karakter yang bisa kita kembangkan. Kira-kira Ibu mau berapa? 14-14-nya atau mau cukup 3 ini saja dulu? Yang selanjutnya Bu, ya sudah, kalau sudah habis saya dikode ya. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana kemudian kita tidak merasa puas? Seorang ibu itu seharusnya tidak puas dengan pencapaian dirinya. Ya. Karena ini penting Bu untuk pendidikan anak-anak kita. Ya. Jadi jangan sekedar ibu-ibu itu anaknya nilainya 7 kemudian puas, jangan sekedar, apalagi ya ibu-ibu zaman sekarang yang agak salah kaprah dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda gitu. Yang penting anakku rokae ora kalah. Jadi ibu-ibu itu membandingkan anak itu dalam konteks persaingan Bu. Anak itu kan bukan benda yang bisa dipersaingkan Bu. Kalau ibu-ibu masih punya paradigma seperti itu, berarti ibu-ibu itu orang yang tidak pandai ya mengatur tingkat kepuasan ibu-ibu sekalian. Ya kan? Kalau di konteksnya ilmu konvensional ya Bu ya, yang namanya kepuasan itu kan akan berlanjut sampai pada titik klimaks. Tapi kalau dalam Islam tidak Bu. Yang namanya takwa itu tingkatannya paling tinggi kita nggak tahu. Kita harus bertakwa itu pada saat apa? Ibu tahu nggak? Nggak tahu kita. Kita hanya disuruh untuk bertakwa, ya kan? Salah satu dari ciri takwa adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Selalu mendekat. Dekatnya seperti apa? Apakah kalau saya sudah sholat 5 waktu saya sudah puas? Nggak bisa Bu. Itu Bu. Jadi bedanya kepuasan dalam konteks konvensional dengan kepuasan dalam konteks Islam itu seperti itu. Kita tidak boleh puas. Kita tidak boleh puas hanya sekedar mengerjakan satu pekerjaan selesai puas, mengerjakan pekerjaan lain selesai puas, itu tidak bisa. Oke. Nah, kemudian 2 lagi ya Mbak ya. Ya, ini saya anggap penting gitu. Yang kedua, yang selanjutnya ibu-ibu harus hidup berhemat Bu. Hemat itu bukan berarti pelit ya Bu. Ya, tapi hemat itu dalam arti ibu efisien Bu. Bahwa ada bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Kalau orang yang hemat itu dia selalu memenuhi kebutuhannya ya, dan tidak kemudian menomorsatukan keinginannya. Itu hemat. Kalau orang yang pelit itu kebutuhan saja tidak akan dipenuhi sama dia walaupun dia punya uang. Nah, saya ingin menekankan itu Bu. Jadi ketika ibu nanti di rumah itu dipercaya mengelola uang rumah tangga, jadilah seorang perempuan yang berhemat Bu. Ya, buat skala prioritas mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak harus dikeluarkan. Saya ingin menekankan pada ibu-ibu sekalian bahwa tantangan di masa depan itu luar biasa Bu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ibu itu harus rajin menabung ya. Biarkan itu nanti jadi tugasnya pemerintah untuk mengajak ibu-ibu menabung. Tapi tantangan itu sangat luar biasa dan itu tidak akan selesai kalau kita menjadi manusia yang boros. Nggih ibu-ibu nggih. Nah, yang terakhir karena sudah di kode sama panitia, saya ingin menekankan karakter yang terakhir adalah bahwa ibu-ibu itu harus menjadi manusia yang berwawasan makro Bu. Ya, berwawasan makro Bu. Jadi jangan wawasannya itu sempit Bu, sekedar hari ini masak apa. Ya, kira-kira anak saya doyan makan apa tidak gitu. Itu harus memang sudah wawasan yang memang sudah harus kita miliki sebagai seorang perempuan. Tapi ke depan ibu-ibu sebagai seorang perempuan itu harus wawasannya benar-benar luar biasa Bu. Ya, karena tantangan kita sebagai seorang ibu, sebagai pemimpin di masyarakat itu kembali lagi saya pada problem digital itu Bu, bahwa digital itu luar biasa. Di satu sisi sangat menguntungkan untuk kita, tapi di satu sisi itu benar-benar membuat kita itu menjadi merugi, terutama anak-anak kita. Kalau kita tidak berwawasan, kalau kita tidak waspada ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita tidak berwawasan luas gitu, bisa jadi nanti malah kita itu kalah. Ya.
Saya sering menghadapi ya satu kondisi di mana orang tua ya, jadi orang tua itu banyak dibohongi oleh anak-anaknya, Bu. Saya sampai prihatin, Bu. Jadi ada orang tua itu yang dia komplain kepada saya sebagai dosen gitu ya, dengan bla 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 bla, tapi ternyata dia hanya berdasarkan aduan bohong dari anaknya. Gampangannya ditipu oleh anaknya. Saya ingin mengingatkan pada ibu-ibu sekalian ya, generasi Z saat ini, Bu, di luar keunggulan-keunggulan mereka yang kreatif, inovatif, kemudian yang sangat pinter, mereka orang yang bekerja keras, Bu. Tapi mereka itu orang yang tingkat empatinya sangat kurang, Bu. Sangat kurang sekali, Bu. Jadi jangan nanti ibu-ibu itu heran, sedih ketika ibu-ibu sakit, anaknya cuek. Jangan heran, Bu. Serius itu, Bu. Dan jangan heran pula, Bu, kalau ibu itu punya 1000 kebohongan, putra-putra ibu itu punya 1001 kebohongan, Bu. Gila enggak, Bu? Serius itu, Bu. Jadi kalau ibu-ibu itu sekarang wawasannya hanya sekedar besok masak apa, gitu kan? Anakku nilainya biar bagus berapa, itu wawasan yang memang sudah selayaknya harus ibu-ibu miliki. Tapi ibu-ibu mulai sekarang harus mengembangkan, Bu. Wawasannya itu diperluas, Bu. Ya, jadi sering ikut kajian mencari ilmu seperti ini ya. Media sosialnya itu digunakan untuk benar-benar mencari ilmu, Bu. Cari ilmu-ilmu yang relevan untuk ibu, sehingga ibu-ibu itu nanti ketika putra-putrinya itu ngomong A, ibu-ibu tahu dia itu bohong apa tidak. Coba bayangkan, Bu. Kalau misalnya suatu saat ibu-ibu itu dibohongi anaknya gitu ya. Anaknya enggak masuk gitu kan, tapi bilang ke ibunya masuk kuliah atau sekolah. Ketika ibu-ibu nanya, "Endi bukti nilai?" Kemudian dia menunjukkan buktinya, kan? Dengan lembaran segala macam misalnya gitu ya, bukti, ibu-ibu percaya. Padahal sekarang yang namanya lembaran bukti itu dibuat gampang banget, Bu. Bahkan misalnya ya, Bu, gampangannya ya, Bu, sekarang itu kan teknologinya sudah luar biasa. Ibu-ibu misalnya nggak hadir di sini, kemudian ada foto, Bu. Ya, di foto gitu ibu-ibu nggak hadir, nanti tiba-tiba foto ibu bisa ada di situ tuh gampang, Bu. Jadi misalnya gini ya, Bu, di foto, kemudian ibu-ibu membuktikan bahwa, oh saya tadi sebenarnya datang loh ke Suciati. Ibu edit itu, Bu, bisa. Dan itu anak-anak kita sangat canggih, Bu, membuat seperti itu, Bu. Kalau kita tidak pinter, tidak berwawasan luas, ibu-ibu sekalian, maka nanti itu tadi, Bu, kita sudah berpikir bahwa saya punya 1000 kebohongan, gitu kan? Kan selama ini Bu bilang, ayo nama ini nggak ada sayurnya dirajang kecil gitu. Itu kan bohongan toh, Bu. Dikira kita tuh punya 1000 kebohongan, anak kita 1001 kebohongannya, Bu. Oke? Nah, itu jadi karakter yang kemudian ingin saya tekankan kemudian adalah ibu-ibu harus berwawasan luas, Bu. Dengan cara apapun, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama berhitung bahwa kemajuan teknologi, bahwa yang ada di masyarakat kita itu sudah berkembang dengan sangat pesat dan kita tidak bisa menjadi perempuan yang biasa-biasa saja. Kita tidak bisa hanya menjadi sekedar ibu yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi ibu yang luar biasa. Begitu nggih ibu-ibu sekalian nggih. Kurang lebihnya minta maaf, semoga kita selalu terjaga, selalu menjadi orang yang istiqomah, selalu menjadi orang yang bermanfaat dan selalu orang yang taat di jalan kebaikan. Kurang lebihnya